Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat siang, para sahabat Danis Baik. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat sejahtera. Pada kali ini, saya senang sekali berjumpa dengan semuanya. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kali kita ini mendapatkan suatu manfaat yang berkelanjutan ya untuk teman-teman semua. Karena saya berusaha untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat lah paling tidak ya, untuk para pegawai semuanya. Oke teman-teman, kembali saya selalu mengingat ya mengenai apa-apa yang pernah saya kerjakan dulu ya. Saya memang hobi sepeda sejak SD ya, tidak ada habisnya, berhenti dan tidak ada musimnya. Tentunya dalam proses yang lama itu saya sering ngotak-ngotik sepeda teman-teman. Begitu juga dengan membeli frame, mengganti komponen-komponen, dan itu berlangsung terus ya, tidak ada habisnya ya. Nah, pada saat saya setelah pensiun demikian rupa, nah saya baru mengkalkulasi lah ya, itu memang biaya untuk upgrade ya, setelah saya hitung-hitung ya cukup besar. Kadang-kadang saya beli sepeda tuh utuh ya, udah lumayan lah ya, speknya udah lumayan, kemudian juga kualitas levelingnya lah ya, dari komponennya juga udah lumayan ya, menengah ke atas lah rata-rata ya. Tapi tetap aja saya tertarik untuk upgrade juga. Dikutak-kutik, oh ini kurang, itu kurang ya, ini jadi nggak ada batasan gitu loh. Sehingga kita tuh cukup boros ya untuk upgrade itu. Kadang-kadang kita kalau tanpa rencana, pengaruh dari teman juga cukup banyak ya. Teman-teman mempromosikan sesuatu yang ya kelihatan menarik, dan mungkin juga itu agak berlebihan dan kurang berdasar teknis. Nah, katanya begini, manfaatnya begini, lebih ringan, lebih cepat, lebih ya udah banyak lah yang dipromosikan. Itu juga mempengaruhi kita untuk tertarik ya. Dan itu pun dari beberapa teman yang setelah saya evaluasi ya, atau saya konsultasi dengan mereka, rata-rata hasil upgrade juga sebetulnya ya setelah saya evaluasi tidak begitu signifikan. Toh rata-rata juga yang melakukan upgrade itu bukan seseorang lah ya yang mengejar prestasi untuk sebagai atlet ya, bukan ya, itu hanya sebagai sekedar hobi aja. Oke lah, apapun juga yang kita kerjakan dengan hobi ya, karena itu merupakan kesenangan ya, it's okay. Itu merupakan suatu kesenangan yang berbiaya juga. Yang penting kita puas. Tapi satu constraint ya, bagaimanapun juga ada suatu tujuan lah yang harus kita capai. Dengan upgrade itu tentunya ada batasannya teman-teman. Oke, kali ini saya mencoba untuk mencegah
teman-teman berlebihan atau overdosis lah mengenai proses upgrade yang tiada hentinya. Kali ini Danis Baik mencoba mengevaluasi atau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman barangkali, sehingga kita mendapatkan suatu sepeda yang memadai, yang idaman, yang tentunya proses upgrade di saat itu akan berhenti teman-teman. Oke, kali ini judul Danis Baik adalah kapankah saatnya berhenti upgrade sepeda? Nah ini teman-teman, saya dihitung-hitung ya, waduh betul ya. Saya sendiri saya ngalamin ya. Tapi saya peringatin kembali, oh ya ini kayaknya bagus untuk disampaikan pada teman-teman. Jadi kita proses upgrade tentunya ada suatu tujuan teman-teman, yaitu untuk mendapatkan sepeda idaman. Nah, pada saat kita mendapat sepeda idaman tentunya ya, sadarlah kita mesti stop upgrade teman-teman. Oke, ini latar belakang teman-teman. Ini ada 4 lah ya, 4 poin. Nanti saya jelaskan tanpa praktek teman-teman ya. Ini hanya penjelasan aja. Ada 4 topik lah ya. Pertama latar belakang, kedua tujuan, ketiga pedoman upgrade pamungkas, yang keempat sasaran utama upgrade. Oke, kita jelaskan satu-satu ya. Mengenai ini teman-teman, mengenai latar belakang. Ya kebanyakan ya upgrade ya tentunya ada suatu dorongan ya. Yaitu ini teman-teman nih. Ya. Itu ketidakpuasan pegawai untuk selalu mengupgrade sepedanya ini. Kita ini dibaca juga oleh marketing atau pemasar dari produsen atau aftermarket dari komponen sepeda. Mereka terus-menerus jor-joran untuk membuat komponen-komponen yang memang kalau diperhatikan ya bagus-bagus dan ringan-ringan, ya lebih smooth pindahnya, lebih indah dipandang dan lain-lain ini. Dari mulai frame sampai komponen-komponen kecil yang ya warna-warni, bentuknya juga indah-indah teman-teman. Jadi kita tidak pernah puas ini. Ketidakpuasan ini tentunya harus ini ya, tidak puasan ini nih. Ini harus di stop teman-teman nih. Ini ada saatnya nih untuk di stop nih. Nah, gimana nih tips-tipsnya? Oke, ya. Nah, ini yang kedua ya. Ini latar belakang yang kedua, tujuannya nih. Tujuannya itu untuk ini. Tentunya dengan upgrade itu kita akan memperoleh sepeda idaman yang tampilan dan spek teknisnya bertahan lama ini. Jadi kebanyakan ya kalau kita upgrade ya tidak berpikir terlalu jauh ya. Ya kita ya udah ikut teman atau ikut sesuatu yang pada saat itu ada kata hati kita yang menyampaikan, oh ini gantilah ini, gantilah itu. Kita nggak ngitung ya berapa biayanya ya. Itu kadang-kadang ya cukup besar ya. Saya pernah beli frame ya. Dengan upgrade itu, waduh, itu jauh lebih besar harga upgrade-nya setelah ditukar-tukar. Ya dengan kondisi yang ikut perkembangan dari produk komponen gitu teman-teman. Ya, jadi sasarannya itu untuk memperoleh sepeda idaman. Nah ini yang tampilan dan spek teknisnya. Nah ini kita harus memperoleh ini teman-teman. Ini kita harus pikirkan sepeda idaman kita seperti apa ini. Ya, nah. Ini juga nih, kita harus memperhatikan tampilan ini. Supaya tampilannya itu ya jangan nanggung-nanggung, ya harus betul-betul indah, cantik ya. Nah ini spek teknisnya juga nih. Ini bisa bertahan lama. Nah, gimana caranya gitu loh. Nah, yang lainnya, ini juga nih tujuannya nih. Mencegah pemborosan biaya upgrade komponen dan biaya jasa. Tentunya ya, ini juga kadang-kadang, maaf aja ya. Ini juga kadang berbenturan dengan kepentingan rumah tangga atau pada ya kesenangan kita pribadi aja sebagai lelaki atau dengan istri juga kadang-kadang bersih tegang untuk update komponen. Ya inilah ini pemborosan biaya ini mencegah ya. Ya kita juga kalau nggak sendiri ya mesti ke bengkel, ini ada biaya teman-teman. Nah inilah kondisinya ya. Nah untuk mencegah kita ini ya. Yang pertama memperoleh sepeda idaman, kedua mencegah. Yang ketiga ini memberikan kepuasan atas hasil upgrade yang dapat dinikmati setiap mengendarinya ini. Jadi hasil upgrade kita kalau kita kurang menghayati nikmat gitu loh ya, kita nggak ada puasnya memang ya.
Jadi kita harus betul-betul ya merasakan kepuasan. Jadi selain tadi ya, kita harus hasil upgrade itu harus memberikan kepuasan nih teman-teman nih. Memberikan kepuasan ini. Ini. Nah, itu ya kita nikmati ini. Dinikmati setiap pengendaranya ini. Dengan berbagai jenis sepeda ya. Dia sepeda urban, di dalam kota, ya gravel, MTB, atau sepeda downhill, itu betul-betul harus kita nikmati. Sehingga puas kita ya, ini bukan kepuasan. Inilah tujuannya ya. Nah, jadi kadang-kadang saya pikir gimana caranya ya untuk mendapatkan suatu titik balik atau saat yang tepat agar kita stop ya, upgrade. Stop upgrade. Ya inilah, saya mencoba ini menjabarkan ada 5 butir ya, di pedoman upgrade yang pamungkas. Saya kan katakan pamungkas ini ya gimana caranya untuk menghentikan ya upgrade. Ya gimana caranya? Ya jadi jangan mudah terpancing atau mudah terpengaruhi, diracunin oleh teman-teman. Racunnya itu harus kita tawarkan teman-teman. Ditawarkan sehingga kita ya oke, tujuan saya memang sepeda saya segini ya, segini dan ini sudah merupakan sepeda dambaan saya. Kalau memang mau lebih lagi ya udah beli yang lain, jangan upgrade lagi. Oke, yang pertama nih, pedoman upgrade yang pamungkas. Kita harus menetapkan target upgrade ya bervisi ke depan. Nah ini, jadi upgrade itu harus menjadi suatu cita-cita sepeda kita itu akan seperti apa. Jadi jangan ngasal gitu. Kita harus punya tahapan, harus punya target ke depan ya. Sehingga ini sepeda kita ini nantinya ya awet, digunakannya bisa selama mungkin ini ya. Selama mungkin ya, dinikmati ya. Selama mungkin dengan apa? Nah, dengan membangun ciri dan karakter sepeda. Jadi sepeda itu memang harus dibangun seolah-olah ya sesuatu lah ya, yang bagus, yang indah, yang nyaman, yang berciri sesuai dengan keinginan kita, sifat pribadi kita yang melekat kepada sepeda itu ya harus ada, betul-betul customize, itu yang bisa membanggakan. Saya udah melihat beberapa sepeda yang bagus-bagus ya, itu memang betul-betul mencirikan pemiliknya lah, itu memang saya salut terus terang aja. Nah, harus seperti itulah ya. Jadi membangun ciri ini. Jadi jangan asal aja ada target bervisi ke depan, ini membangun ciri. Nah, ciri ini dan karakter sepeda. Ini gabungan teman-teman. Ciri ini ya customize sifatnya ya. Ini customize ya. Customize ya. Nah, ini customize nih. Ya, sifatnya jadi ciri khusus ya. Dan karakter sepeda ini ya macam-macam. Ciri-ciri teknis ya, itu speknya dan lain-lain ini harus ada sifat-sifat seperti ini. Oke, ya harus ada targetnya ya. Yang kedua ini memiliki rincian rencana upgrade yang lengkap ini. Jadi ya kita ya kalau mengupgrade itu harus ada rencana yang lengkap dengan menyebutkan apa-apa yang dilakukan ya kalau bisa dengan komputer ya, kita susun demikian rupa pembeliannya, barang-barangnya seperti apa ya. Rencana upgrade yang lengkap ya. Nah, meliputi ini aspek teknis komponen, speknya, ukuran, tingkat kualitas atau kelas, keindahan dan keserasian, ini semuanya nih. Ini semuanya nih ya. Nah, ini. Jadi terus terang ya. Ini. Jadi tidak boleh sembarangan ini. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Saya langsung aja ke kondisi sedikit ya. Peragaan di sini ya. Ini contohnya ya. Ini aspek teknis komponen. Jadi kalau aspek teknis komponen itu ya kita betul-betul merencanakan sesuatu komponen itu yang memang cocok ya. Yang memang speknya ini ya sesuai. Jangan ragu-ragu untuk menginikan spek yang ini. Yang agak tinggi atau yang menengah ke atas atau yang tinggi sekali ya silakan aja ini. Silakan aja aspek teknis komponen ini ya. Ini speknya ya. Nah, gitu juga ukurannya. Ukurannya ini seperti apa. Ini harus cocok ya. Kemudian tingkat kualitas ini, nah kelasnya nih. Aspek teknis komponen ini berkenaan dengan tingkat kualitas dan kelas komponen itu sendiri. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu. Kita men-set
rencana atau target upgrade ini ke tingkat kualitas atau kelas komponen yang diinginkan. Jadi nanti akhirnya kita tidak membeli 2 kali berstep atau berjenjang ya, langsung aja kita untuk menekan biaya. Demikian juga soal warna, bentuk, dan ini harus indah ini. Harus indah dan serasi. Ini tidak boleh ditinggalkan ini. Ya kalau misalnya komponennya bagus, terus ini warnanya tidak cocok ya, itunya penyetelan juga tidak bagus ya, ini tentunya akan kurang ya, kurang maksimal nanti hasil upgrade ini. Ini semua harus diperhatikan teman-teman. Warnanya, mungkin di sini ada stripingnya, kombinasi warna, terus hal-hal yang lain berkenaan dengan bentuk lah ya, bentuk aksesoris dan lain-lain ini harus serasi dan indah. Nah ya, ini teman-teman contohnya nih ya, komponen ini ya, kita harus betul-betul dari mulai cranknya ya, sini ada pedalnya ya, pedalnya pedal yang bentuk seperti apa, yang MTB atau yang ada klitnya atau yang MTB seperti ini ya, atau warna-warnanya. Terus ya ini kadang-kadang juga ini ada yang berwarna, silakan aja ya, ada yang berwarna, ada yang hitam, semuanya teman-teman, ini semuanya komponen ya harus diperhatikan. Kemudian ini, nah ini itu ya kadang-kadang yang suka terlupakan ini kita belum memiliki dana yang cukup sesuai target upgrade ini. Jadi kita ya harus nabung atau memberi nyicil kepada komponen yang direncanakan ya, yang direncanakan ini ya, sesuai ya targetnya ini, itu kan ya, sehingga tidak ada nantinya kita membeli komponen itu akhirnya karena dananya kurang ini turun speknya ini. jadi jangan sampai spek yang direncanakan ini turun ini, nih spek dan kelas komponen ini, sehingga nanti kita akan kecewa, loh ini kok begini, loh ini kan ada yang lebih lagi, itu yang itu lebih bagus ya. Jangan, kita kalau menginginkan ya langsung aja kepada kelas tertentu yang kita diinginkan, kalau bisa yang agak atas ya, minimal yang menengah atau yang atas itu silakan aja gitu. Terutama ini ya, kelas komponen ini menyangkut juga harga. Jadi ya kita kalau akan menyicil ya silakan menyicil, itu beli per komponen. Kalau tidak ya kita beli dananya, kita kumpul tabung dulu barangkali. Kalau dananya udah ada langsung aja beli grup set sekalian ya, seluruh ini ya yang ada grup set semua satu produk ya silakan aja beli itu. Dan itu ada grup setnya ya, ada berlevel ya, dari yang mulai yang top kalau MTB yang XTR silakan aja, yang itu Dura Edge kalau yang untuk komponen sepeda road bike ya silakan aja kepada yang diinginkan sesuai dengan kesetiaan dana yang memang udah dianggarkan di sini. Jangan sekali-kali kita merendahkan spek atau kelas komponen itu gara-gara uangnya kurang. Lebih baik ditunda aja pembeliannya teman-teman. Oke, yang keempat ini. Jadi setelah kita merakit demikian rupa dengan komponen yang cukup ya, atau kita mengupgrade dengan komponen-komponen yang diinginkan, ya ini kita ini teman ini harus ini ya menikmati hasil upgrade semaksimal mungkin. Ini jadi andai kata kita telah memiliki sepeda idaman lah ya, yang membuat kita tuh senang melihatnya, senang menggunakannya, ya nikmati aja ini. Nikmati aja nih hasil upgrade-nya ini ya. Tentunya semaksimal mungkin ini. Jangan ragu-ragu, kita bawa kemana-mana, kita coba kinerjanya, kita istilahnya kita bawa jalan jauh ya. Sehingga ini kita betul-betul ya memuaskan ya. Jadi dengan kondisi ya apa? Karena puncak keinginan kita ini telah tercapai nih. Puncak keinginan telah tercapai gitu. Nah, dengan menikmati semaksimal mungkin, kita ini ada rasa puas ya yang mencegah godaan upgrade lainnya. Jadi kalau kita fokus kepada menikmati sepeda ya, dari hasil dari puncak keinginan ini tercapai, pasti ada rasa puas nih teman-teman. Rasa puas ini yang mencegah ya godaan untuk mengupgrade kepada hal-hal yang lainnya ini.
Nah, demikian lupa lah. Memang kalau diikutin terus ya nggak ada habis, tapi kita paling tidak lah ya, setelah kita terpuasi ini ya, dengan mencapai keinginan ini kita mencegah lah ya, mencegah ini daripada godaan untuk mengupgrade. Oke, yang kelima teman-teman ini, kita juga harus menghubungkan ya, sesuatu karya atau usaha, upaya kita untuk mencapai sesuatu tentunya itu tidak mudah ya. Itu bisa membutuhkan waktu yang lama, atau mungkin kita nabungnya juga lama, atau kalau mungkin kita negonya dengan pihak keluarga juga agak sulit ya, terus kita dapat mencapai. Nah ini kita harus bersyukur ini. Bersyukur kepada Tuhan teman-teman ini. Nah jadi memang dengan bersyukur kepada Tuhan itu ya akan menjadi penawar sebetulnya, penawar terhadap hasrat yang berlebihan seperti ini. Terus terang teman-teman, kalau kita mengikuti ya keinginan yang terus menerus ya, memang tidak ada rasa puas demikian rupa, terus akan menghantui kita ya dengan keinginan yang lain dan tidak ada batasan. Tentunya dengan rasa syukur itu paling tidak ya kita akan mengadem-ngadem lah ya, atau menurunkan hasrat ya untuk suatu keinginan yang berlebihan. Nah ini akan menghadirkan kebahagiaan nih di sini nih, kita jadi bahagia, senang, hati tentrem, damai. Nah dengan sikap seperti itu udah cool hati kita ya, tidak bergejolak kepada banyak keinginan, kita akan ini memiliki sikap tidak mudah terpengaruh nih. Oke, kepada hal-hal yang lain mungkin kita ngelihat temen sepedanya lebih bagus, baru beli, warnanya kinclong, bentuknya indah, karbon, wheelscape-nya ringan, dan lain-lain. Katanya begini. Waduh, kita kadang-kadang wah ingin gitu loh. Nah itu lah paling tidak kita tercegah lah ya dengan bersyukur kepada Tuhan ini. Oke, ini butir 3 udah selesai ya. Nah sekarang ke butir 4 ini. Ini sebenarnya sasaran upgrade itu ada 6 teman-teman ini, 6 ya. Ini 1 sampai 5 ini sudah pernah ya saya bahas ya. Oke, ini saya tetap ya saya ulangi kembali berkenaan dengan cara men-stop ya. Men-stop gimana caranya men-stop upgrade tuh ya. Mau tidak malu ya objek-objek dari upgrade ini ya udah saya uraikan kembali ya. Tidak apa-apa ya. Uraikan kembali supaya teman-teman lebih jelas mengenai objek apa aja yang biasanya dilakukan oleh teman-teman, dan ini merupakan tinjauan teknis dari hal-hal yang umumnya teman-teman kerjakan, tapi ini udah merupakan suatu kelompok yang lebih jelas lah ya. Oke, yang pertama ya, ini ada 6 ya, 6 objek ya. Pertama itu umumnya upgrade itu adalah meningkatkan kemampuan menanjak nih, uphill, dan berjalan cepat, high speed ini. Nah ini, jadi upgrade itu ya umumnya ya inilah untuk gimana? Saya nanjak masih berat, saya pengen lebih cepat, goes. Ya inilah hubungannya tidak lain dengan gear ratio ini dan gear range. ini saya udah sampai ulang-ulang, saya tidak akan pernah bosan juga menerangkan mengenai gear ratio ya, uphill dan high speed ini, dan gear range. Ya, andai kata teman-teman ingin meningkatkan ya tentunya ya kita menginginkan suatu itu ya, baik itu triple ya, yang double ataupun yang single ini ya kita harus menghitung gear ratio high speed ya. Uphill dulu ya. Uphill itu ya ini teman-teman ya. Uphill ini ada kata kita berpasangan dengan ini ya. Uphill itu gigi yang ini. Perbandingan antara gigi chainring yang kecil ya dengan COG kaset yang terbesar dibagi ya. Terus dikali dengan faktor konversi ya. Itu udah banyak ya. Yang saya jelaskan di video-video yang sebelumnya udah lebih jelas lah ya. Ini seperti ini ya. Gear ratio. Kemudian gear ratio high speed itu, nah ini ya yang besar aja, yang besar dengan yang ini pasangannya ya. Kalau yang besar itu
high speed ya. Antara gear chainring, jumlah gigi chainring yang besar dibagi dengan COG kaset yang terkecil ini, dibagi ya. Itulah untuk high speednya ya, seperti itu. Nah, jadi kita akan mendapatkan suatu nilai yang tertentu. Ini umumnya untuk kategori saya ya, yang bukan atlet, ini gear ratio ini ya. Nah ini, nanjak ya, uphill ya, gear ratio ini ya. Ini gear rasionya teman-teman ya. Untuk uphill ini kurang lebih lah ya. Yang sedang-sedang menurut saya ini 0,55 sampai 0,7 lah ini. Ini lumayan teman-teman. Ya, untuk nanjak di gradient ya. Ini gradient ini 0,7 bisa sampai berapa persen saya lupa ya. Gradient ini dari 0,7 mungkin 14% barangkali ya. Bisa ada lihat tabelnya teman-teman nih. Tabelnya ini 0,55 ini sampai 22 nih. 22% tanjakan nih. Oke, nih untuk mencapai itu ya. Kalau untuk yang sepeda di komuter ini ya ini tidak usah mencapai nilai ini nih, tidak usah nih. Ini cukup nilainya ya di sini aja deh. Ini equal dengan nilainya ya ini bisa 1 lah ya ini 0,8 ya. Sampai 1 ini bisa teman-teman nih. Ya seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang untuk high speed ini. Untuk high speed ini nih sini ya. Itu kalau sepeda lipat rata-rata high speed itu 0,3 sampai 0,35 ini. Ya, high speed ini. Rata-rata ya. Ini setelah dikali faktor konversi teman-teman nih. Sepeda high speed untuk yang 20 inch, yang diameter roda 20 inch ini ya. Ini dikali nih, kali faktor koreksi roda. Ini dikali dengan 0,7. Ya. Gear ratio-nya ini. Setelah dibagi ya, setelah ada gear ratio kali dengan 0,7. Nah, untuk roda 22 inch ini dikali 0,72. Ini faktor kalibrasi ya terhadap roda standar yang 27,5 inch ini. Seperti ini. Nah, untuk yang ini untuk yang normal nih Shelly ya. Ini untuk Shelly. Nah, untuk yang road bike ya. Road bike ya atau yang lain lah. Yang touring lah, touring ya. Touring ya. Ini kan perlu kecepatan tinggi teman-teman ini. Ini gear ratio high speednya ya. Ini equal dengan di atas 4 ya. 4 ya sampai 4,5 di sini. Nah, ini. Jadi dengan nilai-nilai ini ya kita bisa mengetahui berapa ukurannya ini chainring, berapa ukurannya kaset ya. Tinggal kita bagi aja nggak ini. Saya juga udah buat tabelnya di video-video yang lalu sehingga teman-teman akan mudah men-set ini gear ratio ini high speed ya, high speed dan uphill. Nah begitu juga dengan gear range ini, gear range teman-teman. Ya di sini aja deh. Gear range ini, gear range itu ya suatu kemampuan sejauh mana sepeda itu kuat nanjak dan sejauh mana sepeda itu berjalan cepat. Jadi nilai dari gear ratio high speed ini ya, high speed, gear ratio high speed ya, dibagi dengan gear ratio uphill. Nah ini merupakan ini gear range ya, GRG lah, ini gear range itulah. Jadi nilai ini dibagi dengan nilai ini ya. Ini dibagi dengan ini gear ratio uphill. Oke, nih. Ya, nih. Nah, ini mesti dikali teman-teman ini. Ini kali 100%. Jadi andai kata teman-teman menginginkan upgrade nilai gear range ini nih harus cukup besar teman-teman ini syaratnya nih.
Kalau 400 lebih kecil dari 400%, ini rendah teman-teman, rendah. Antara 400 ya, 450 lah sini ya. 450, 400, nah ini 400 sampai 450, nah ya. Saya lupa nih berapa ya. Ini P550, nah sorry, 50 ini, persen ini medium ini low, 550 ya, lebih besar dari 550. Ini lebih kecil, sorry, ini lebih kecil dari ini. 400 ini low, nilainya low. 400 per 550 ini medium, lebih besar dari 550. Ini high. Oke teman-teman, jadi paling tidak kita mau memiliki girensi ini ya di sinilah ya, di medium lah, antara 400 sampai 550%, supaya kemampuan kita ini tinggi. Oke teman-teman, yang kedua ini kita akan mendapatkan suatu kondisi seperti ini ya. Yang kedua ini harus menghaluskan perpindahan gigi ya, dan meningkatkan respon ini. Gimana caranya? Jadi ya, nah ini terus terang untuk komponen-komponen yang kualitasnya medium atau medium masih bendingan ya, yang medium ke bawah lah ya. Ini perpindahan giginya kadang-kadang nih agak ini kurang halus ini ya. Jadi ya begitu juga responnya ini. Responnya itu juga kurang cepat gitu loh ya. Jadi untuk menghaluskan perpindahan gigi dan meningkatkan respon ini ya kita harus memilih teman-teman ini. Kelas atau kualitas komponen ini ya, ini yang cukup memadai, yang cukup tinggi ya kelasnya, atau paling tidak nih minimal ya, ini kelasnya medium lah nih ya, yang medium teman-teman ini. Jangan kita mau upgrade ya dengan target tertentu yang bervisi ke depan, kualitas komponennya ini rendah. Paling tidak medium ini ya udah harus paling minimal itu medium kelasnya ini. Kalau misalnya untuk GRX ya itu udah satu level ya, GRX oke lah, itu udah tinggi ya. Tapi kalau untuk yang MTB itu bisa kita memilih kelasnya yang minimal tuh Aluvio lah ya, Aluvio ya, yang ini ya, kelas komponennya ini untuk menghaluskan pembinaan gigi ini. Atau ya di atas itu minimal ya Deore ya, Deore lah ya. Nah itulah yang harus kita pilih. Ini sangat mempengaruhi kondisi kenyamanan ini dalam pembinaan gigi dan meningkatkan respon ini. Oke, target selanjutnya yang umumnya ini mengurangi gesekan mekanisme drivetrain dan hambatan golir ban sepeda ini. Nah ini ya tetap ya. Mekanisme drivetrain ini, nah ini teman-teman di sini coba lihat nih. Drivetrain itu ya dari mulai pedal ya, pedal ini ya, ini harus luncur teman-teman ya. Ini harus yang ringan juga, ini pedalnya. Baik untuk yang MTB atau yang sepeda ya sepeda komuter seperti ini ya, atau sepeda road yang tapak klit ya. Ini harus ringan ini. Ini harus kalau bisa yang bearing, yang bushing agak hambatannya agak gini. Agak tinggi hambatannya ya. Yang bushing gotri, kalau nggak bushing kalau nggak bearing lah ya. Kemudian ininya juga ya. Ininya yang ringan, bobot yang ringan ya. Jadi dari sini terus bottom bracketnya juga ini yang ringan lah ya. Kita juga tidak usah ragu-ragu menggunakan bottom bracket yang bukan hollow ya. Ini juga cukup luncur. Oke, sampai ini di crank, kemudian dari crank itu kita ke ini ya. Sini ada pemindah gigi, pemindah posisi di chainring ya. Di sini FD-nya juga harus yang lumayan lah ya, sehingga pemindahannya lancar ini. Ya kualitasnya yang group set yang Deore lah, atau kalau yang itu yang Tiagra minimal ya. Kalau yang untuk yang road seperti demikian rupa ya, dari sini kita langsung ke ininya ya, FD udah ke rantai teman-teman. Nih rantai
Nanti kita milih yang bagus kualitasnya, jangan yang sekarang Shimano juga banyak yang tiruan ya. Hati-hati ya memilih Shimano ya. Ya silakan aja pilih yang bagus kualitasnya lah. Ini kemudian kita dari rantai kita sampai ke ini ke kaset ya. Kasetnya juga pilih yang ringan ya. Yang ringan yang bermerek lah ya. Di aftermarket kadang-kadang ya pemilihannya beda teman-teman, agak sulit ya. Pemilihannya bukan agak sulit, agak kurang lancar ya. Kita yang bermerek lah, SRAM atau enggak Shimano lah ya. Kalau yang aftermarket yang belinya yang ini yang agak mahal ya. Sehingga kita bisa menjamin ya pemilihan dengan bagus. Dari sini ya kita langsung lari ke ini hub dan free hub. Nah ini free hub ke sini ya, pasang di sini dia ya. Ini juga harus yang ya paling enggak ya. Untuk Shimano ya pasti bagus ya. Untuk yang ini kita yang bearing lah paling enggak ininya, yang bearing. Ya, sehingga untuk meringankan goesan ya. Hub ini. Nah, sini kita juga langsung lari ke ini, ke roda ya, nanti ke roda. Nah, ini balik sini ya. Nih gesekan mekanisme drifting. Nah, dan hambatan gulir pada ban sepeda. Tadi mekanisme drifting tadi udah saya terangkan ya. Nah, ini menyangkut dengan kelas komponen dari drifting itu. Nah, untuk hambatan gulir ban ini, ban contohnya ini ya teman-teman ya, sini ya. Ban di sini, seperti ini. Ban juga kita harus pilih ban yang bermerek yang inilah, yang terkenal gitu lah ya. Bannya dengan ukuran tertentu yang sesuai dengan sepedanya, lebarnya ya. Jadi saya cenderung untuk ban ini jangan memilih ban yang terlalu besar teman-teman ukurannya ya, dari kebutuhan, sehingga akan menyebabkan hambatan gulirnya itu meningkat. Ini begitu juga kalau misalnya banyak meningkat di jalan raya ya, kembangannya atau pola tapaknya ini yang lebih halus seperti itu. Ya gitu ya, sehingga juga kita mendapatkan suatu istilahnya kepuasan lah ya. Dalam menggaya sepeda itu jadi ringan ini juga ya. Ini yang halus, seperti ini yang halus. Oke teman-teman, seperti itu. Kemudian yang lainnya kita lihat di sini. Yang butir selanjutnya ya. Ini meringankan bobot sepeda ini. Ini ya. Kita cenderung meringankan bobot sepeda itu ya awalnya memang dari frame teman-teman. Tapi kalau kita udah cukup memiliki frame yang ringan, ya udah kita prioritasnya itu ya, berikan bobot itu pada komponen yang dinamis yang berputar ini. Lalu pada komponen statis. Ini ada nih videonya teman-teman ini. Bisa dilihat mengapa harus dinamis dulu dan kenapa harus komponen statis. Oke, itu ada penjelasannya, saya tidak perlu saya jelaskan di sini ya. Karena ini udah ada ya. Ya minimal kita mesti mengetahui yang prioritas itu sebenarnya ini teman-teman nih. Yang berputar itu prioritas kita wheelset ini. Frame-nya udah ringan nih ya. Yang lebih ringan ya wheelset. Karena ini komponen dinamis yang berputar. Di sini ada dua hambatan teman-teman. Hambatan momen inersia kepada sesuatu yang sifatnya ini diam ya, gerak diam nih ya. Dan hambatan dia akan bergerak. Itu ada dua hambatan di sini. Jadi wheelset dulu. Wheelset yang ringan. Kemudian ini cranknya yang berputar ya. Semua yang berputar kita ini kan ya. Kemudian kembali baru komponen statis. Ya itu perlengkapan yang lain. Stangnya, stemnya ya, ini forknya, ini seat post, saddle-nya, dan aksesori yang lainnya lah yang tidak bergerak. Itu sasarannya ini ya, untuk meningkatkan bobot. Jadi ini dari komponen yang berputar dulu, kemudian kepada komponen statis yang tidak berputar. Nah, kemudian nih teman-teman nih, yang selanjutnya meningkatkan daya pengereman ini. Jadi saya sering mengalami rem itu tidak berfungsi dengan maksimal. Itu pada ini teman-teman nih, U-brake. Ya kalau misalnya cuacanya kering tidak masalah, tapi kalau hujan teman-teman, waduh, terus terang ini saya kewalahan nih U-brake ya. Karena di sini ini yang bergesekan ini karet ya, karet dan permukaan rim sisi samping ini
yang bergesekan. Ini U-brake ini. Begitu juga cantilever brake, V-brake sama aja. Ya memang ya kita tidak bisa pungkiri, ya karet ini ya, bergesekan dengan logam ini ya berbeda ya, dengan disc brake ini. Ya kita andai kata kita ingin meningkatkan kemampuan ini ya, kemampuan dari kita tidak ingin merubah ya, tetap ingin menginginkan U-brake atau V-brake, ya kita harus memikirkan ini jenis kampas remnya yang lebih lunak ya, atau paling enggak yang lebih berkualitas lah ya. Pasti yang berkualitas juga ini membuat daya pengeremannya juga lebih baik biasanya dan terhindar dari bunyi ini. Jadi yang kedua kita membeli ukuran ini untuk yang V-brake ininya yang panjang teman-teman, sehingga daya pengeremannya itu lebih baik ini. Jangan yang pendek, yang panjang ini. Jadi bidang sentuh untuk bidang sentuh gesekan itu lebih besar, yang menyebabkan kemampuan atau daya pengereman itu meningkat. Oke? Jadi maksud juga materialnya. Yang paling bagus ya kita ini mengkonversi U-brake atau V-brake itu menjadi disc brake. Ya ini. saya terus terang, maaf aja ya ini agak teknis dan sifatnya subjektif ya. Saya subjektif sekali ya. Saya sekarang udah nggak mau enggan lagi ya menginginkan suatu sepeda yang bukan disc brake. Yang bukan disc brake. Ya sebagian sepeda yang U-brake sama yang ya tinggal sisa beberapa lah ya. Yang U-brake, V-brake itu udah saya lepas teman-teman. Saya menginginkan sepeda yang disc brake karena ya lebih menjamin ini kemampuan daya pengeremannya itu setara dengan kendaraan bermotor tentunya ini. Ini akan handal di segala cuaca kering, begitu juga dengan cuaca hujan, lumpur, licin dan berbagai cuaca lah ya. Ini sangat handal sekali. Dan kita tidak usah ragu-ragu merem itu ya dalam kondisi jalan basah dan hujan. Tapi kalau untuk U-brake ya, U-brake yang V-brake ini dan V-brake ini nggak ada V-brake-nya ya. Ini hati-hati teman-teman. Pada suasana hujan, becek dan lain-lain ini gosrok teman-teman, licin, dan pasti ini akan habis ya, cepat habis ini. Habis dan itu lebih berisiko. Saya udah beberapa kali mengalami kejadian yang berisiko lah, agak berisiko ya. Dan akhirnya saya memutuskan ya untuk yang V-brake dan U-brake itu saya tidak akan bawa keluar kota lah. Oke, seperti itu teman-teman. Nah ini ya, begitu juga untuk yang disc brake ini ya. Andai kata kita ingin meningkatkan ya kita harus ini teman-teman nih. Kampas remnya ini. Nih. Kampas remnya kita harus kita pilih. Nih berbagai jenis kampas remnya ini kita pilih ya. Kalau tadinya ada yang apa ya? Yang bukan dari serat ya. Dari serat ya. Ya terus kita tingkatkan lah ya dengan yang semi metalik atau keramik ya. Yang dengan keramik ya, semi metalik atau keramik yang bukan asbestos biasa ya. Oke, jadi kita tingkatkan ininya. Yang keramik agak mahal, tapi yang semi metalik lah yang lebih pakem tentunya ya. Seperti itulah kurang lebih ya. Kalau untuk yang disc brake teman-teman ini. Oke, seperti itu ya. Ini upgrade-nya seperti itu. Jadi kita harus mempertimbangkan ini U-brake dan V-brake ini. Nah, yang terakhir teman-teman ini, yang 6 ini. Membuat sepeda lebih cantik dan indah ini. Biasanya teman-teman kalau mau upgrade ya mencet ya, melakukan pengecetan. Jangan nanggung-nanggung teman-teman ini melakukan pengecetan ini supaya cantik dan indah ya. Kita mau nggak mau kalau ingin menginginkan sesuatu yang bagus ya, kita harus beli cat khusus ya. Di tukang cat kalau ingin warna tertentu kita campur ya. Atau kita ke bengkel pengecatan oven ya, di bengkel mobil atau bengkel-bengkel yang besar ya, betul-betul itu di oven teman-teman. Mobil itu di oven demikian rupa dengan masukin ruangan ya, dihembuskan udara panas ya, dipanaskan ya, kita nebeng aja. Tapi rata-rata teman-teman yang melakukan pengecatan tertentu yang bukan oven ya, aduh, catnya pertama-tama ya kelihatannya mengkilat, tapi ya seling 6 bulan itu pudar teman-teman. Pudar demikian rupa beda dengan cat oven. Jadi dalam hal
membuat lebih cantik dan ingin melakukan pengecetan ini, ya ini kita harus melakukan memesan ya ke bengkel yang khusus ya. Cat itu ada ovennya. Jadi dengan pemanasan itu akan lebih menjamin hasil pengecatan itu awet teman-teman, seperti yang dilakukan oleh pabrikan sepeda. Oke teman-teman ya. Begitu juga kita memperhatikan ya keserasian bentuk ini ya, dari frame-nya, dari komponennya, modelnya, komposisi warna ini frame ya, dengan roda ya, dan komponen-komponennya. Ini kita memang harus kita pilih demikian rupa. Jangan sembarangan gitu loh. Saya terus terang sering memperhatikan ya teman-teman di jalan atau itu, aduh ini padahal sepedanya udah lumayan ya, sepeda vintage yang bagus ya, tapi kok komposisinya begitu ya, kelihatannya wheelsetnya, komponennya, warnanya, jadi ingin tampil beda tapi mau apa aja kurang serasi gitu loh, kelihatannya agak-agak ya gitulah. Tapi ada juga yang memang bagus teman-teman, padahal saya lihat itu sepeda yang lama ya, tapi pandai ya. Saya begitu tertarik dan saya mengapresiasi. Saya bicara dengannya, saya ingin mengizinkan, tapi saya akhirnya lupa saya menginginkan nomor HP-nya untuk divideokan ya. Itu seperti itulah ya. Jadi yang penting ya itu tadi pengecetan ya, penyesuaian bentuk, model dan komposisi warna ini antara frame dengan roda dan komponen-komponennya. Ini teman-teman. Nah inilah teman-teman ya sasarannya dari upgrade sepeda. Ini semua pasti semuanya akan tidak terlepas dari ini ya, dari ini tidak terlepas dari ini semua. Silakan teman-teman mengingat-ingat untuk mendapatkan sasaran nih ya. Ini target yang bervisi ke depan ini, dan ada rinciannya. Kita juga menginginkan sasaran utama ini seperti ini, agar apa-apa yang kita lakukan ini sesuai dengan apa-apa yang kita inginkan di target-target ini, bervisi ke depan. Oke, ini udah semuanya. Dan saya udah cukup panjang lah menjelaskan ini semua. Jadi kapan nih stop upgrade sepeda ini? Nah ini, jadi dari awal kita memiliki rencana sampai kita menikmati itu harus nyambung teman-teman. Nyambung sehingga kapan stopnya? Itu setelah kita menikmati kepuasan hasil upgrade sepeda bervisi ke depan. Nah ini, jadi setelah kita mendapatkan sepeda yang nyaman, yang bagus, yang indah, yang kena di hati kita, udah kita nikmatin aja gitu loh. Jangan berpikir lain. Kalau berpikir lain pasti nggak ini. Jadi akhirnya di situ kita bisa dibilang ini kurang bersyukur pada Tuhan ini itu. Jadi batasnya sebetulnya adalah bersyukur pada Tuhan. Kita bisa mendapatkan sepeda yang didam-idamkan dan kita bisa menikmati ya dengan puas ya. Karena sepeda itu memang sepeda idaman yang bervisi ke depan. Dan karena sasarannya juga tadinya ini akan kita gunakan ini ya. Yang bertahan lama ini. Nah ini idaman, sepeda idaman yang tampilan dan spektakulernya bertahan lama. Oke teman-teman, saya terus terang ini sebagai salah seorang yang sering terjebak dengan upgrade dan tiada habisnya, ingin berbagi sesuatu yang sekarang saya sadari ya mungkin ya beberapa tahun ke belakang lah. Saya udah mulai stop gitu, karena saya juga pensiun. Tapi saya menyadari bahwa dulu itu saya mempunyai suatu kesalahan yang agak sebenarnya harusnya disadari dan diperbaiki ya. Itu tidak bisa men-stop upgrade sepeda. Nah inilah poin-poin inilah yang akan meng-guide kita ya, memodomami kita supaya kita puas dengan apa yang telah kita miliki. Oke teman-teman, demikian aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua, sehingga kita bisa puas dengan bersepeda yang kita idam-idamkan kemana aja kita mau. Oke, dari Danis Bag, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.